Pertama-tama untuk menu perekaman From 3D terdapat di kategori perizinan, di menunya perizinan online, dan submenunya rekam izin. Untuk dapat mengakses menu ini, pada akun Bapak dan Ibu sekalian harus mempunyai role user portal perizinan yang dapat ditambahkan secara mandiri maupun oleh petugas pada kantor pelayanan. Untuk contohnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Pada role yang di sini, role yang di user, kita bisa mengetikkan user portal perizinan. Nah, maka akan tambah seperti ini, Bu. Muncul dia. User portal perizinan tinggal kita checklist, lalu kita tambahkan. Itu bisa dilakukan secara mandiri atau melalui kantor pelayanan. Kembali lagi ke menu perekaman Form 3D. Di sini pada saat kita mengklik submenu rekam izin, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada penambahan. Iya? Iya, bagaimana, Pak? Halo? Ya? Bagaimana, Pak? Saya coba lanjut lagi ya, Pak ya. Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kategori izin, kita ya. Share screen-nya dari tadi nggak kelihatan dan Oh, nggak kelihatan dari ya? awal. Dari awal. Wah. Oke, baik sebentar. Saya coba ini lagi ya. Apakah share screen saya sudah muncul di layar Bapak dan Ibu sekalian? Apakah share screen saya sudah muncul di layar Bapak dan Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi ya, Pak ya. Untuk menu perekaman From 3D, ada di kategori perizinan, menunya perizinan online, submenu rekam izin. Untuk mengakses menu ini, Bapak dan Ibu sekalian harus mempunyai role user portal perizinan yang dapat ditambahkan secara mandiri melalui Apps Manager atau bisa ditambahkan oleh petugas dari kantor pelayanan. Pada saat kita pertama mengklik rekam izin, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas kita lihat ada penambahan permohonan izin, lalu kita pilih perizinan transaksional. Untuk izin operasionalnya, kita pilih From 3D, karena pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat From 3D melalui C40. Sampai dengan ada muncul pop-up izin bisa direkam dan tombol plus di samping izin operasional, baru kita bisa membuat From 3D. Kalau kita scroll ke bawah lagi, maka akan muncul history From 3D yang sudah pernah Bapak dan Ibu buat. Di waktu prosesnya bisa Bapak pilih mau 3 hari terakhir, 7 hari, 30 hari terakhir, atau semua From 3D maupun perizinan yang Bapak buat menggunakan akun Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini saya sudah coba membuat beberapa From 3D. Dan itu nanti kita akan ke sana ya Pak ya. Untuk pertama-tama kita lanjut ke perekaman dulu. Nah,
Pertama-tama saat kita mau, setelah kita melakukan klik tambah izin, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Untuk yang bagian pertama ada bagian izin dan ada yang bagian barang. Kita isi yang bagian izin dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, pada halaman ini muncul identitas perusahaan. Identitas perusahaan ini tidak bisa diganti. Dia sudah mengunci dengan identitas sesuai sesuai user yang melakukan perekaman. Lalu untuk data izin, form 3D, untuk KPU dan KPPBC bisa Bapak dan Ibu pilih tergantung di mana perusahaan Bapak dan Ibu lakukan, dibawahi oleh kantor mana. Misalkan kita coba kantor ini ya, kantor Bogor kita coba. Nah, untuk tanggal perkiraan ekspornya kita coba tanggal 23 September. Nama saran pengangkutnya kita coba kita isi ya, nama saran pengangkutnya. Voyage-nya kita isi juga, dan jenis lokasinya. Untuk jenis lokasi Bapak dan Ibu, ini ada 2 pilihan ya, bisa di kawasan pabean atau di luar kawasan pabean. Untuk di kawasan pabean, jika kita klik maka akan muncul kolom gudang yang harus kita isi. Nah, untuk kolom gudang ini, Bapak dan Ibu, dia sudah mengunci ke gudang yang terdaftar di kantor bea cukai yang Bapak dan Ibu pilih. Misalkan kita lihat, kita ketik ini, itu untuk memancing drop down-nya. Nah, ini kan bisa kita lihat jika kita memilih kantor KPPBC Bogor, maka yang muncul gudangnya itu gudang ini yang seperti di layar Bapak dan Ibu. Lalu kita coba ganti kantor ya. Kita coba ganti kantor ke kantor atasnya, ke kantor Luwuk. Maka akan muncul kantor maka akan muncul kantor-kantor lain ya, Bu. Tuh, untuk kantor Luwuk, baru gudang Luwuk, Bu, ya, yang terdaftar di kantor KPPBC Luwuk. Lalu untuk berikutnya ada permohonan layanan ekspor. Di sini bisa Ibu centang, kita coba dulu ya yang dari pemuatan barang ekspor dalam bentuk curah. Karena untuk form 3D ini yang biasanya digunakan untuk barang curah seperti CPO. Untuk pelabuhan muat asalnya bisa diisi pelabuhan muat asal si barangnya, misalkan dari di TPP kita isi di sini. Untuk pelabuhan bongkarnya kita coba di Singapura. Nah, lalu untuk jenis dokumennya, Bu, jenis dokumen sini pada saat kita memilih pemuatan barang ekspor dalam bentuk curah, dia melampirkan dokumen pelengkap. Dokumen pelengkapnya yaitu shipping order atau shipping instruction. Di sini kita coba dummy dulu ya, Bu, ya. Lalu untuk tanggalnya kita pilih juga, dan file kita akan mengupload soft copy dari shipping order ini. Untuk mengupload ini formatnya PDF ya, Bapak dan Ibu. Oke, lalu kita centang pemeriksaan fisik sebelum PEB. Nah, untuk jenis dokumennya sendiri ada dokumen pelengkap, packing list, dan invoice. Mari kita isi dulu satu persatu. Untuk sisanya sama ya, Bu, ya, seperti shipping order yang tadi.
Oh ya, Bapak dan Ibu, saat akan mengupload pastikan filenya sudah muncul di kolom ini ya, Bapak dan Ibu. Untuk file yang sudah diupload pastikan sudah muncul di sini. Nah, setelah kita sudah mengupload dokumen pelengkap ini, maka di bawahnya ada tambah peti kemas jika Bapak dan Ibu mengekspornya menggunakan peti kemas, bisa ditambahkan seperti ini. Contohnya kita isi ya, temu, sekian. Untuk ukurannya bisa dipilih 20 feet atau 40 feet. Untuk status kontainernya bisa dipilih LCL atau FCL. Untuk tab yang sudah terisi semua, dokumennya juga soft copy-nya sudah terupload dengan sempurna. Sekarang mari kita pindah tab ke tab barang. Nah, di tab barang ini bisa kita rekam data-data barang yang akan kita cantumkan di form 3D. Kita coba sekarang ya Bu, Bapak dan Ibu nih. Untuk jenis barang bisa kita isikan dengan nama barang ya, nama barangnya. Misalkan RBD Palm Olin. Kita coba jumlah barangnya, ini bebas ya Bu ya, bisa 1. Kita coba jenis satuannya bisa kita coba liter. Netonya 1000 kilogram, ini netonya sudah fix satuannya kilogram. Untuk kode HS-nya, ini bisa kita declare sendiri mau kode HS-nya yang mana, sesuai dengan pengajuan Bapak dan Ibu lakukan. Lalu semua sudah terisi, jenis barang, jumlah, jenis satuan, neto, dan pos tarifnya sudah terisi. Mari kita klik simpan. Apakah Anda sudah yakin? Pastikan data Anda sudah benar. Klik yes. Maka barangnya akan muncul di bawah sini, Bapak dan Ibu. Apakah muncul di layar Bapak dan Ibu? Untuk perekaman barang bisa dilakukan lebih dari 1 ya, Bapak dan Ibu. Untuk perekaman. Nah, ini sudah masuk barang yang keduanya. Lalu setelah kita sudah mengisi tab izin dan tab barang, kita bisa langsung kirim permohonannya. Nah, pada saat kita sudah mengirim permohonan, maka kita akan auto kembali ke halaman pada saat kita pertama kali ingin melakukan perekaman izin. Nah, data form 3D yang Bapak dan Ibu sudah rekam akan muncul di bawah sini, di status permohonan perizinan operasional, kepabeanan, dan cukai. Nah, sudah muncul ya. Ini form 3D yang kita coba rekam barusan ya Bapak dan Ibu. Dia sudah mendapatkan nomor permohonan, tanggal permohonan, lalu kita geser ke kanan sedikit. Ini statusnya keputusan permohonan. Nah, untuk keputusan permohonan ini sendiri,
Artinya form 3D Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu rekam, itu sudah masuk ke sistem dan sudah ada di menu petugas yang di kantor pelayanan sesuai dengan kantor yang Bapak dan Ibu rekam kantornya. Jika kita klik tombol aksi ini, oke mungkin loadingnya sedikit lama. Jadi di sini seharusnya pada saat kita baru merekam statusnya keputusan permohonan yaitu form 3D yang sudah direkam namun belum diputus oleh kepala kantor, maka akan muncul tab riwayat di sini. Nah, salah satu contoh form 3D yang sudah direkam dan sudah mendapat keputusan oleh kepala kantor seperti yang form 3D nomor 2 ini, Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Dia sudah mendapat nomor keputusannya dan sudah mendapat tanggal keputusannya. Lalu statusnya akan terupdate secara otomatis menjadi terbit persetujuan permohonan. Nah, dan juga dan jika form 3D yang Bapak dan Ibu rekam sekalian sudah dibuat LHP-nya, lalu sudah dibuat catatan pemasukan atau pemuatannya, maka statusnya akan terupdate seperti ini, Bapak dan Ibu. Selesai pemeriksaan dan lokasi pemuatan atau pemasukan. Di sini bisa kita coba klik tombol aksinya yang sudah diputus oleh kepala kantor dan sudah dibuat LHP dan rekam pemuatan atau pemasukan. Agak sedikit lama loadingnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada saat kita di yang menu perubahan data dan riwayat si form 3D ini. Pertama-tama kita coba yang riwayat dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, di menu riwayat ini akan muncul riwayat status form 3D-nya. Riwayat status form 3D yang sudah Bapak dan Ibu rekam dimulai dari ini pada saat Bapak dan Ibu melakukan perekaman form 3D, lalu di mana form 3D Bapak dan Ibu sudah diputus oleh kepala kantor untuk disetujui. Lalu dari situ akan berlanjut direkam LHP-nya dan direkam juga catatan pemasukan atau pemuatannya oleh pemeriksa. Nanti statusnya akan selesai seperti ini. Selesai pemeriksaan lokasi, itu artinya selesai LHP, dan pemuatan atau pemasukan. Itu jika salah satunya seperti ini. Selesai pemasukan dan pemuatan, berarti dia LHP-nya belum direkam, tapi catatan pemasukan dan pemuatannya sudah direkam. Lalu di sini ada report izin. Report izin ini persetujuan permohonan jika semuanya sudah selesai.
Kita coba cetak, bisa lewat sini cetaknya. Nah, apakah cetakannya sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian? Di sini kurang lebih sama seperti cetakan di CSA lama ya. Dokumen pemuatan barang atau ekspor dalam bentuk curah dan atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB. Di sini untuk nomornya sama seperti nomor form 3D yang Bapak dan Ibu rekam. Untuk kantornya sesuai dengan yang Bapak Ibu rekam semua, datanya sini semua, data barangnya, lalu untuk pelayanan ekspornya. Nah, ini pemeriksaan lokasi, pemeriksaan fisik, ini akan terconteng ya jika LHP-nya sudah direkam oleh petugas dan tidak jika Bapak dan Ibu tidak mencentang yang PFP, pemeriksaan fisik pendahuluan yang ada di tabel yang ada di halaman perekaman form 3D. Lalu ini semua sudah terisi sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu input nanti. Lalu di sini ada catatan persetujuan, nanti akan diisi oleh kepala kantor. Lalu catatan pemasukan dan catatan pemuatan. Ini LHP-nya juga laporan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa barang jika Bapak dan Ibu mencentang checkbox pemeriksaan fisik pendahuluan. Kita klik OK. Oh iya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk catatan form 3D ini bisa dibatalkan ataupun bisa dilakukan perbaikan data setelah form 3D Bapak dan Ibu sudah diberikan keputusan oleh kepala kantor. Dan apabila form 3D-nya yang sudah direkam oleh Bapak dan Ibu sekalian, sudah diberikan keputusan, sudah dilakukan catatan pemuatan, direkam LHP-nya juga, lalu digunakan di PEB yang Bapak dan Ibu submit, maka form 3D-nya sudah tidak bisa diapa-apain, Bu. Sudah terkunci. Jadi, pastikan kalau ingin melakukan perbaikan atau perubahan form 3D, itu dilakukan sebelum form 3D-nya Bapak dan Ibu gunakan di dokumen PEB. Untuk contohnya, kita coba ini ya, Bapak dan Ibu. Kita coba masukkan form 3D-nya yang sudah berhasil direkam, sudah berhasil diputus. Kita coba masukkan ke dokumen PEB-nya. Wah, sepertinya kena jaringan jadi agak lama loading-nya dia. Kita coba refresh dulu page-nya.
Baik, sepertinya sedang terjadi kendala jaringan ya, jadi ini dia, alhamdulillah muncul. Bikin panik aja. Jadi ini contoh kita coba ya, Bu, ya, kita coba masukkan ke PIB, kita copy dulu nomor form 3D-nya dari menu perizinan online, submenunya rekam izin, kita coba masukkan ke dokumen PIB. Kita coba yang ini. Nah, form 3D itu kita masukkan di tab dokumen, lalu di dokumen lampiran ya Bapak dan Ibu ya. Untuk itu kita coba tambah, untuk kode jenis dokumennya bisa kita ketik 90, yaitu form 3D. Lalu untuk nomor dokumennya kita paste ke kolom sini, ke kolom nomor dokumen, lalu untuk tanggalnya kita samakan dengan tanggal pengajuan form 3D-nya itu. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, setelah muncul di sini, kita klik selanjutnya ya Bapak dan Ibu, supaya jaga-jaga biar ke-save dia. Nah, lalu ini kita coba validasi. Nah, ini hasil validasinya muncul seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini tadi saya kopinya form 3D yang belum dilakukan perekaman persetujuan muat atau masuk. Nanti kalau Bapak Ibu mencantumkan di form 3D yang sudah selesai diproses semua ya, dari mulai direkam keputusan oleh kepala kantor, rekaman catatan pemasukan atau pemuatan, lalu perekaman LHP, maka hasil validasi yang nomor 7 ini insya Allah nggak akan muncul di layar Bapak dan Ibu nanti. Mungkin untuk materi form 3D baru sampai situ dulu.